Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama si Jantuk. Ini hari Jantuk mau nyapa teman-teman Jantuk yang ada di luar sono, terutama di daerah Nigeria, apalagi ya Afrika, Madagaskar, sama yang kelaparan Ethiopia. Mudah-mudahan dia kagak kelaparan lagi kalau udah dengerin gua membaca cerpen. Kalau busung lapar emang dari dulu dia udah dapet. Ya, terutama sekali sama saudara-saudara saya yang ada di Nusantara. Mulai dari Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, sudah Jakarta apalagi, ya kan? Saya mau bacain cerpen judulnya Nyesek. Bikinan gua. Madun mangkal ngojek di pangkalan ojek warung asem. Dia kebagian sip malam. Malam terus dia nariknya, sebab kalau malam sewanya jauh-jauh. Alhasil ongkosnya lumayan. Madun emang terkenal kagak boleh lihat jidat licin, apalagi yang kulitnya putih bersih. Itu iler sampai ngetes kagak ketahuan keluar dari mulutnya. Jam 21.00 atau jam 9 malam ada sewa bapak-bapak. Madun malah ngasih temen si Ishak. Bawa tuh, kata Madun. Ishak langsung bawa sewa yang ditawarin sama si Madun. Makasih Dun, kata Ishak. Ishak pergi dengan sewanya. Jamal tanya sama Madun tumben, lu Dun lagi baik amat lu sama temen. Lagi ada angin apa? Tanya Jamal. Kagak, gua lagi nunggu Siska. Geo banget. Karyawan kafe. Biasanya dia pulang jam 11 malam. Ini kan udah tanggung. Bentar lagi dia sampai. Kata Madun sembari senyum-senyum. Dun, lu jangan macem-macem kalau lagi nyari duit. Kesian anak bini lu di rumah noh, kata Jamal sembari nasehatin si Madun. Madun yang susah dibilangin sama temen cuma mesem-mesem. Tahu, udah mal biarin. Ntar aja kalau udah kualat sama anak bininya baru dia nyesek, kata Ahmi nih agak kesel. Dia memang cantik emak, dia memang molek emak, malah nyanyi irama dangdut. Dasar Madun. Angkot berhenti. Terlihat seorang perempuan berambut pirang turun memakai celana jin pendek. Lu bayangin kalau celana pendek. Neng, ojek neng. Madun langsung nawarin. Siska langsung nyemplak di belakang Madun dan Madun langsung pergi. Di perjalanan si Kak nanya, "Bang, kalau saya yang bawa boleh bang? Saya boncengin abang," kata Siska. "Boleh," kata Madun sembari berhentiin motornya. Langsung Siska bawa Madun, diboncengin. Sebelum jalan Siska bilang kepada Madun, "Bang, tangan abang pegang pinggang saya dong." Siska bilang begitu. "Jangan malu-malu, ntar kalau jatuh Siska lagi yang disalahin," kata Siska merayu. Iya neng, pucuk dicinta ulam pun tiba, kata pepatah yang terjadi pada Madun. Motor melaju hingga pas di perlintasan pintu kereta api. HP Siska jatuh. "Bang, HP saya jatuh, tolong dong diambilin," kata Siska.
Madun buru-buru turun ambil HP. Madun lagi cari tuh HP, di mana jatuhnya, Siska langsung tancap gas secepat kilat. Maklum di perlintasan pintu kereta api sepi. Seraya berkata, makan tuh HP rusak. Madun hanya bengong ama ngerasain dadanya nyesek. Ngelihat motornya dibawa kabur. Nih, gue bilang gini sama lu pada nih, yang tukang ojek sering malam. Kalau ada perempuan jangan pada celutak. Akhirnya kayak dia tuh, dikasih pinggang doang lu. Langsung lu lupa. Akhirnya bagaimana? Lu sendiri kan yang serak. Jangan diikutin yang kayak gitu ya. Sampai di sini dulu cerita nyesek dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.